Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang mana dosen pengampunya ialah Ibu Yulia Hanusilina SIP MAP, yang mana kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Adi Bulutfi dengan NIM 20042177 dan Aprilia Hapsari dengan NIM 20042003 dan yang terakhir Tiara Febrila dengan NIM 20042289. Yang mana pada pertemuan kali ini kami akan mencoba menjelaskan mengenai implementasi SIMBA di kantor Basnas Kota Padang. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan pengendalian. Sistem informasi manajemen adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data sehingga menjadi informasi lebih serangkai cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan gaya dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu yang telah ditetapkan. Profil organisasi Badan Amil Zakat Nasional atau disingkat dengan Basnas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengolahan zakat semakin mengukuhkan peran Basnas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, Basnas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab pada Presiden melalui Menteri Agama. Sejarah berdirinya Basnas Kota Padang. Di Kota Padang, Basnas pertama kali dibentuk pada tahun 1998 yang diinisiasi oleh wali kota ketika itu, yakni H. Zuyen Rais MS sebagai pelaksana terhadap keputusan bersama Menteri nomor 29 tahun 1991 dan nomor 47 tahun 1991. Pada tahun 2002, Basis Kota Padang berubah nama menjadi Basda Kota Padang sebagai bentuk reorganisasi dari pusat sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999. Pada tahun 2011, Basda Kota Padang berubah nama menjadi Basnas Kota Padang sampai saat ini. Tugas pokok dan fungsi Basnas Kota Padang. Yang pertama, meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat. Yang kedua, mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan, baik fisik maupun non-fisik, melalui pendayagunaan zakat. Yang ketiga, meningkatkan status mustaqi menjadi muzaki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Yang keempat, mengembangkan budaya, memberi lebih baik dari menerima di kalangan mustahik. Yang kelima, mengembangkan manajemen yang amanah, profesional, dan transparan dalam mengelola zakat. Yang keenam, menjangkau muzaki dan mustahik seluas-luasnya. Dan yang terakhir, memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat. Sebagai badan amil zakat, kegiatan pokok Basnas adalah menghimpun ZIS dari muzaki dan menyalurkan ZIS kepada mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan agama. SDM Basnas Kota Padang. Di kantor Basnas Kota Padang, SDM terdiri dari 1 orang ketua Basnas serta 4 orang wakil ketua yang masing-masing terdiri dari wakil bidang pengumpulan, wakil bidang pendistribusian dan pendayagunaan, wakil bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, serta wakil bidang administrasi, SDM umum. Staf atau pegawai di kantor Basnas Kota Padang terdiri dari kurang lebih 35 orang. Sarana dan prasarana. Untuk menunjang kegiatan operasional SIMBA, sebagai pengelola zakat nasional, maka ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan suatu persyaratan mutlak untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan. Dalam menjalankan aplikasi SIMBA, minimal diperlukan 2 unit komputer dikarenakan
Terdapat 2 admin yang memiliki tugas berbeda dalam aplikasi Simba ini. Komputer ini digunakan untuk menginput data-data muzaki dan penghimpunan zakat, dan juga dapat menyalurkan serta data mustaqik yang telah disantuni. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aprilia Apsari. Kepada Lia dipersilakan. Baiklah, materi yang selanjutnya itu mengenai aplikasi Simba atau Sistem Informasi Manajemen Basnas. Simba merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh Basnas secara nasional. Selain itu, Simba juga dilengkapi dengan fitur pencetakan pelaporan yang mencakup 88 jenis sublaporan yang berbeda yang tergolong ke dalam 33 jenis laporan dalam 5 kelompok besar. Dengan berbasiskan web, aplikasi yang memiliki sistem manajemen informasi Basnas ini adalah sistem yang tersentralisasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga zakat di seluruh Nusantara tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit. Dasar hukum pelaksanaan Simba. Yang pertama yaitu Surat Nomor 053/Deputi Basnas 4/2018 tentang sosialisasi Perbasnas Nomor 4 Tahun 2018 dan kewajiban penggunaan Simba. Yang kedua, Surat Nomor 055/Deputi/Basnas 4/2018 tentang sosialisasi Perbasnas Nomor 4 2018 dan kewajiban penggunaan Simba. Yang ketiga yaitu Surat Nomor 056 Deputi Basnas 6 2018 tentang sosialisasi Perbasnas Nomor 4 2018 dan kewajiban terintegrasi dengan Simba. Yang keempat, Peraturan Pedoman Sistem Informasi Basnas dibuat dalam beberapa kebijakan yang menyangkut Basnas di daerah. Yang kelima, Perbasnas Nomor 4 Tahun 2018 tentang pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat. Yang keenam, Standar penamaan subdomain website dan email Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten dan Kota. Selanjutnya yaitu latar belakang penggunaan Simba di Basnas Kota Padang. Simba dilengkapi dengan fitur pencetakan pelaporan yang meliputi 88 jenis sublaporan yang berbeda yang tergolong ke dalam 33 jenis laporan dalam 5 kelompok besar. Dengan berbasiskan web, sistem ini tersentralisasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga zakat di seluruh Nusantara tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit. Faktor pendukung penerapan aplikasi Simba pada Basnas yaitu adanya dukungan kebijakan pimpinan, kemampuan teknologi operator Simba, serta dukungan infrastruktur teknologi informasi dan jaringan. Dengan semakin banyaknya organisasi pengelola zakat, maka SDM yang dimiliki juga harus diperhatikan. Tujuan dan manfaat Simba. Manfaat Simba adalah untuk mempermudah pencatatan setiap aktivitas pengelolaan zakat, sehingga bisa menjadi platform yang menghadirkan data dan informasi manajemen perzakatan Indonesia, sekaligus untuk transparansi, pengendalian, dan pemonitoran. Dengan menggunakan aplikasi Simba ini, manajemen keuangan semakin transparan, akuntabel, dan tepat waktu, serta mudah mengontrol para mustahik atau penerima zakat yang sudah pernah menerima bantuan. Standar operasional Simba di Basnas Kota Padang. Langkah awal yang dilakukan dalam rangka pengimplementasian Simba di kantor Basnas daerah, yaitu dengan mengadakan sosialisasi dan BIMTEK bagi para pelaksana pengelola zakat dari seluruh kantor Basnas daerah yang tersebar di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, para pelaksana memilih dan menunjuk staf pelaksana yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai admin Simba yang secara otodidak memperdalam kemampuannya dalam mengelola dan menginput seluruh aktivitas Basnas daerah ke dalam Simba. Pada tahap pengimplementasian, Simba telah melalui tahapan pertama yaitu pemrograman dan pengujian oleh Basnas yang bekerja sama dengan tim IT. Lalu tahapan yang kedua yaitu instalasi perangkat keras dan perangkat lunak pada tiap-tiap kantor Basnas seluruh daerah di Indonesia yang dilakukan secara bertahap sejak tahun 2011 dan sampai di Sumatera Barat pada tahun 2016.
Kemudian masuk pada tahapan ketiga, yaitu pelatihan kepada pemakai yang di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan bimbingan teknis kepada para admin yang dipilih dan ditugaskan pada tahun 2016 serta dilanjutkan pada tahapan selanjutnya, yaitu pembuatan dokumentasi oleh masing-masing admin di tiap kantor Basnas dalam bentuk laporan keuangan yang disajikan melalui aplikasi Simba tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Lia, dan materi selanjutnya akan dicoba dilakukan oleh Tiara Ferbila. Pada Tiara dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya pelaksanaan Simba di Basnas Kota Padang. Admin Simba terbagi dua berdasarkan tugasnya, yaitu admin pelaksanaan bidang pengumpulan dan admin pelaksanaan bidang penyaluran. Masing-masing admin bertugas sesuai dengan bidangnya dan melalui Simba ini fungsi kontrol dan pengawasan terlaksana dengan sangat baik, yaitu pada pembagian tugas yang tidak dapat diakses oleh admin atau pihak lain selain oleh admin pelaksana di bidang itu sendiri. Dalam Simba tercatat secara jelas dan rinci data muzaki dan mustahik. Jadi seluruh data muzaki yang bernifak maupun berzakat akan terekam dalam sistem ini secara detail dengan mencantumkan waktu hingga total dana yang dikumpulkan. Melalui informan, diketahui bahwa untuk muzaki baru harus terlebih dahulu melakukan registrasi tahap awal untuk merekam data sebagai muzaki di Basnas daerah di seluruh Indonesia. Data awal yang akan direkam dalam sistem yaitu terkait identitas dan data diri. Setelah mendaftar, langkah selanjutnya itu melakukan pembayaran atau penyetoran zakat atau infak oleh muzaki kepada pihak Basnas. Di dalam Simba juga difasilitasi dengan penyajian laporan keuangan dari seluruh aktivitas pengelolaan zakat yang diringkas dan disajikan dalam neraca dan laporan aktivitas lainnya yang secara transparan dan akuntabel diberikan kepada para stakeholder dan pemberian daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban Basnas daerah kepada muzaki dan mustahik. Dari hasil pembahasan implementasi Simba juga ditemukan bahwa ada beberapa unsur yang menjadi pendukung lancarnya implementasi sistem ini. Di antaranya yaitu human, sumber daya manusia, jaringan internet sebagai faktor utama berjalannya Simba, dan faktor pendukung dari Basnas pusat untuk terus memberikan sosialisasi dan BIMTEK bagi admin dan pelaksana tugas pengumpul zakat di tiap-tiap daerah. Permasalahan terkait penerapan Simba di Basnas Kota Padang. Kelemahan dari Simba yaitu aplikasi ini memerlukan upgrade atau pemutakhiran datanya setiap tahun. Apabila sistem datanya tidak di-upgrade, maka kemungkinan data-data yang ada di dalamnya bisa dijebol atau dihack oleh orang lain dan akan mengakibatkan aplikasi Simba mengalami kerusakan atau error dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu. Kendala atau kelemahan selanjutnya yaitu tidak banyak orang yang bisa mengoperasikan aplikasi Simba di Basnas Kota Padang. Operator aplikasi Simba di Basnas Kota Padang yang sering berganti-ganti dalam kurun waktu yang dekat menyebabkan operator yang telah bisa mengoperasikan aplikasi Simba harus selalu mengajarkan pengoperatoran aplikasi Simba kepada orang baru tersebut. Solusi permasalahan pengimplementasian Simba di kantor Basnas Kota Padang. Solusi untuk permasalahan mengenai pengimplementasian pada aplikasi Simba yaitu pimpinan Basnas pusat agar terus memberikan sosialisasi dan BIMTEK bagi admin dan pelaksanaan tugas pengumpul zakat di tiap-tiap daerah. Selain itu juga pemerintah dan Basnas harus secara rutin melakukan pengawasan serta pengendalian untuk ketercapaian Simba sesuai dengan tujuan diciptakan sistem ini, yaitu memberikan pelayanan pengumpulan dan penyaluran zakat yang akuntabel dan transparan kepada seluruh pihak yang berkepentingan.
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Tiara Ferbila. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.